Hei, itu pasti ramuan darah harimau kan? Apa itu yang membuat pukulanmu keras? Ini tolak angin, Mas. Badan saya tidak enak karena begadang tadi malam. Angin musim gugur berhembus kencang di pegunungan Songshan, Provinsi Henan, Tiongkok. Daun-daun kering berwarna kemerahan berjatuhan menutupi pelataran batu sebuah perguruan bela diri yang sangat termasyur. Di tengah dinginnya udara pagi yang menusuk tulang, seorang pria dengan jaket lusuh terlihat sedang menyapu halaman luas itu. Pria itu bernama Bayu, seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang nasibnya membawanya bekerja sebagai petugas kebersihan di kompleks latihan elit tersebut. Tubuhnya tidak terlalu besar, kulitnya sawo matang, sangat kontras dengan para murid perguruan yang berkulit terang dan berpostur tegap. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Bayu sudah harus bangun. Tugasnya membersihkan asrama, menyiapkan air hangat untuk mandi para murid senior, dan menyapu halaman latihan utama seluas lapangan sepak bola. Bayu melakukan semuanya dalam diam. Ia tidak banyak bicara karena keterbatasan bahasa, dan juga karena ia tahu posisinya. Di mata para murid dan instruktur di sana, Bayu hanyalah si tukang sapu asing yang tidak memiliki harga diri. Tatapan merendahkan adalah sarapan paginya sehari-hari. Namun Bayu menelannya bulat-bulat demi mengirim uang untuk ibunya di kampung halaman. Suara teriakan semangat mulai terdengar saat matahari mulai mengintip. Ratusan murid berseragam oranye cerah berbaris rapi, melakukan gerakan pemanasan yang serempak dan bertenaga. Hentakan kaki mereka menggetarkan tanah. Bayu menepi ke sudut, memegang erat sapu lidinya. Ia memperhatikan gerakan mereka dengan seksama. Bukan dengan tatapan kagum seorang awam, melainkan dengan tatapan tajam seorang yang memahami struktur anatomi dan aliran tenaga. Namun, tidak ada yang menyadari sorot mata itu. Bagi mereka, Bayu hanyalah debu yang tidak terlihat. Seorang murid senior bernama Li Wei, yang dikenal sebagai salah satu murid terbaik dan paling sombong, berjalan melewati Bayu. Dengan sengaja, Li Wei menendang tumpukan daun yang sudah susah payah dikumpulkan oleh Bayu. Daun-daun itu berserakan kembali, terbawa angin. Tawa mengejek terdengar dari kelompok murid yang mengikuti Li Wei. Mereka menunjuk-nunjuk Bayu sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa Mandarin yang kasar, yang artinya kira-kira. Sapu lagi, orang bodoh. Itu saja kegunaanmu. Bayu tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, atau mungkin kesabaran yang luar biasa, dan mulai menyapu kembali daun-daun itu. Di dalam hatinya, ada gemuruh yang ia tahan sekuat tenaga. Ia teringat pesan mendiang ayahnya, seorang guru silat kampung yang disegani. Ilmu padi, Yu. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan tunjukkan taringmu pada anjing yang menggonggong. Simpan untuk harimau yang menerkam. Pesan itulah yang menjadi mantra penenang jiwanya. Li Wei belum puas. Ia berbalik dan mendekati Bayu lagi. Kali ini ia menepuk pipi Bayu dengan punggung tangannya, cukup keras hingga meninggalkan bekas merah. "Hei, Indon," ucap Li Wei dengan bahasa Inggris yang patah-patah. "Kau lihat gerakan kami tadi? Itu seni bela diri sejati. Bukan tarian kampung sepertimu. Bersihkan tempat ini sampai mengkilap, atau aku akan melaporkanmu agar gajimu dipotong." Tangan Bayu mencengkeram gagang sapu hingga buku-buku jarinya memutih. Ingin sekali rasanya ia memutar pergelangan tangan Li Wei dan membantingnya ke lantai batu itu. Namun, bayangan wajah ibunya yang sedang sakit di Jawa Barat menahannya. Bayu melepaskan cengkeramannya, mengangguk pelan, dan berkata lirih, "Baik, Tuan." Jawaban itu membuat Li Wei tertawa puas. Merasa dirinya adalah raja di tempat itu. Master Zhang, pemimpin perguruan itu, mengamati kejadian tersebut dari balkon lantai 2. Ia adalah pria tua dengan janggut putih panjang. Matanya sipit namun tajam baklang. Ia tidak turun tangan melerai. Master Zhang adalah penganut filosofi bahwa yang kuat akan bertahan dan yang lemah harus tahu diri. Namun, ada sesuatu pada cara Bayu berdiri, keseimbangan tubuhnya saat menyapu, cara kakinya menapak tanah, yang membuat Master Zhang sedikit mengernyitkan dahi. Ada kekokohan yang tidak wajar pada diri tukang sapu itu. Hari beranjak siang. Latihan pagi selesai. Para murid bubar untuk sarapan.
Bayu kembali sendirian di lapangan luas itu. Sambil memastikan tidak ada orang yang melihat, Bayu melakukan gerakan kecil. Ia memutar sapu lidinya dengan kecepatan tinggi, bukan untuk menyapu, tapi melatih keluasan pergelangan tangan. Gerakannya hening, tidak menimbulkan suara desing angin, tanda bahwa tenaganya tersalurkan dengan efisiensi sempurna. Itu adalah jurus dasar dari perguruan Cimande, warisan leluhurnya. Bayu tidak tahu bahwa takdir sedang bergerak ke arahnya. Kesabaran yang ia pupuk selama 2 tahun bekerja di sana akan segera diuji hingga titik nadir. Penghinaan demi penghinaan yang ia terima hanyalah bahan bakar yang akan meledakkan potensi aslinya. Gunung Songshan yang angkuh itu belum tahu bahwa ada harimau tidur yang sedang menyamar menjadi kucing penurut di tengah-tengah mereka. Beberapa hari berlalu dengan rutinitas yang membosankan dan menyakitkan. Cuaca semakin dingin, namun panas di hati Bayu mulai sulit dipadamkan. Siang itu, saat jam istirahat makan siang, Bayu duduk di pojok gudang peralatan, tempat favoritnya untuk menyepi. Ia mengeluarkan dompet kulitnya yang sudah terkelupas di sana-sini. Dari dalamnya, ia mengambil selembar foto tua berwarna hitam putih. Foto itu menampilkan Bayu kecil sedang melakukan kuda-kuda bersama ayahnya di halaman rumah bilik bambu mereka. Itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia bawa dari Indonesia. Foto itu adalah sumber kekuatannya. Saat melihat senyum bangga ayahnya di foto itu, rasa lelah menyapu halaman seluas samudra rasanya hilang seketika. Bayu tersenyum tipis, mengusap debu tipis yang menempel di permukaan foto dengan ibu jarinya. "Bapak, Bayu rindu," bisiknya pelan dalam bahasa Sunda yang kental. Kerinduan adalah musuh terberat bagi seorang perantau, lebih berat dari kerja paksa sekalipun. Tiba-tiba, pintu gudang didobrak dengan kasar. Li Wei dan 2 temannya masuk sambil tertawa-tawa. Mereka mencari bola latihan yang hilang, namun perhatian mereka langsung tertuju pada Bayu yang terkejut. Bayu dengan cepat berusaha menyembunyikan foto itu ke dalam saku kemejanya, namun gerakan Li Wei lebih cepat. Tangan murid senior itu menyambar foto dari tangan Bayu. "Apa ini? Harta karun si tukang sapu," ejek Li Wei sambil mengangkat foto itu tinggi-tinggi. "Tolong, kembalikan. Itu barang pribadi saya," kata Bayu dengan nada memohon, berusaha menggapai foto itu. Namun Li Wei, yang memiliki postur lebih tinggi, dengan mudah menjauhkannya. Teman-teman Li Wei mendorong tubuh Bayu hingga terjengkang ke tumpukan matras berdebu. Tawa mereka meledak, menggema di ruangan sempit itu. Mereka merasa sangat hebat bisa menindas seseorang yang tidak melawan. Li Wei memperhatikan foto itu dengan tatapan jijik. "Lihat ini. 2 monyet sedang menari di lumpur. Apakah ini yang kau sebut bela diri di negaramu? Menyedihkan. Tidak ada keanggunan. Tidak ada kekuatan. Hanya orang-orang miskin yang berguling-guling di tanah." Kata-kata itu seperti jarum panas yang menusuk gendang telinga Bayu. Menghina dirinya sudah biasa, tapi menghina ayahnya dan seni bela diri warisan leluhurnya adalah perkara lain. "Jangan hina ayah saya," suara Bayu memberat. Getaran rendah mulai terdengar dari tenggorokannya. Ia bangkit berdiri perlahan. Postur tubuhnya yang biasanya membungkuk kini tegak lurus. Ada aura berbeda yang memancar dari tubuhnya. Sebuah aura yang membuat 2 teman Li Wei mundur selangkah tanpa sadar. Namun Li Wei, yang terlalu sombong dengan sabuk hitamnya, tidak peka terhadap perubahan itu. "Oh, kau marah?" tantang Li Wei sambil menyeringai. "Apa yang akan kau lakukan? Memukulku dengan sapu kotormu itu." Li Wei kemudian melakukan hal yang tidak termaafkan. Ia meremas foto tua itu hingga lecek, menjatuhkannya ke lantai yang kotor, dan menginjaknya dengan sepatu latihan yang penuh debu. Ia memutar tumitnya di atas foto itu, memastikan wajah ayah Bayu hancur tak berbentuk. Waktu seakan berhenti bagi Bayu. Suara tawa Li Wei terdengar menjauh, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul dada seperti genderang perang. Darah di tubuhnya mendidih, naik ke kepala. Ia melihat foto ayahnya yang hancur di lantai. Itu adalah batas kesabarannya. Tali kekang yang selama ini menahan harimau di dalam dirinya putus seketika. Tanpa sepatah kata pun, Bayu melangkah maju. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman.
Hanya langkah kaki yang senyap namun mematikan. Li Wei masih tertawa ketika Bayu sudah berada tepat di hadapannya. Jarak 2 meter dipangkas hanya dalam sekejap mata. Tatapan Bayu kini kosong, dingin, namun mematikan. Kau akan menyesali perbuatanmu, bisik Bayu. Suaranya datar, namun mengandung ancaman yang lebih mengerikan daripada teriakan marah manapun. Li Wei berhenti tertawa. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat tukang sapu itu bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai predator. Namun ego Li Wei menolak untuk takut. Ia memasang kuda-kuda, siap memberi pelajaran pada orang asing yang berani menatapnya tajam itu. Keributan di gudang itu segera menarik perhatian murid-murid lain yang sedang lewat. Dalam hitungan menit, pintu gudang dipenuhi oleh wajah-wajah penasaran. Mereka melihat Li Wei yang sudah memasang kuda-kuda tempur Shaolin, dan Bayu yang berdiri santai namun dengan posisi kaki yang aneh, sedikit merendah, lutut menekuk ke dalam, sebuah kuda-kuda yang asing bagi mereka. Li Wei merasa ditonton banyak orang, merasa perlu untuk menjaga wibawanya. Ia tidak bisa membiarkan seorang tukang sapu menantangnya tanpa konsekuensi. Kau ingin berkelahi, babu? Teriak Li Wei agar semua orang mendengar. Baiklah, aku akan ajarkan kau sopan santun. Tapi tidak di sini. Kita selesaikan di arena latihan utama. Biar semua orang melihat bagaimana seni bela diri sampahmu itu hancur di tangan murid Shaolin. Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya membungkuk memungut sisa-sisa foto ayahnya, membersihkannya dengan lembut, dan memasukkannya ke saku dada, tepat di depan jantungnya. Setelah itu, ia menatap Li Wei dan mengangguk pelan. Di arena. Sekarang. Jawab Bayu singkat. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Seorang petugas kebersihan menantang murid senior? Ini adalah bunuh diri. Kabar menyebar seperti api di padang rumput kering. Tukang sapu Indonesia menantang Li Wei. Teriak murid-murid sambil berlarian menuju arena utama. Dalam waktu singkat, arena latihan yang luas itu sudah dikelilingi oleh ratusan murid. Bahkan para instruktur pun keluar dari ruangan mereka untuk melihat keributan apa yang terjadi. Suasana menjadi riuh rendah dengan ejekan dan taruhan. Hampir semua orang bertaruh Li Wei akan menang dalam hitungan detik. Master Zhang kembali muncul di balkon. Kali ini wajahnya lebih serius. Ia melihat Bayu berjalan menuju tengah arena dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajah pria itu. Master Zhang memanggil asistennya. Siapa nama pemuda itu? Tanyanya. Bayu. Master. Dia pekerja kontrak dari Indonesia. Jawab asistennya. Master Zhang mengelus janggutnya. Indonesia, negeri di selatan yang penuh dengan pendekar rimba. Ini akan menarik. Di tengah arena, Li Wei membuka jubah luarnya, memamerkan otot-otot tubuhnya yang terlatih. Ia melakukan beberapa gerakan akrobatik. Tendangan berputar di udara yang indah dan bertenaga, memancing sorak-sorai penonton. Ia ingin mempermalukan Bayu habis-habisan. Lihat ini, teriak Li Wei. Ini adalah keindahan. Ini adalah kekuatan. Sebaliknya, Bayu hanya berdiri diam. Ia melepas jaket lusuhnya, menyisakan kaos oblong putih yang sudah agak kekuningan. Ia menggulung celana panjangnya sebatas betis. Tidak ada otot yang menonjol berlebihan. Tidak ada gerakan pamer. Ia hanya melepas alas kakinya. Bertelanjang kaki di atas batu dingin adalah cara terbaik untuk merasakan bumi, menyerap energi dari tanah. Ini adalah prinsip dasar silat, menyatu dengan alam. Apa dia gila? Dia melepas sepatunya di lantai batu yang dingin. Bisik seorang murid. Kakinya akan beku dan hancur saat menangkis tendangan Li Wei. Sahut yang lain. Mereka tidak tahu bahwa telapak kaki Bayu sudah ditempa bertahun-tahun dengan berjalan di atas kerikil sungai dan memanjat pohon kelapa, membuatnya sekeras kulit badak namun sepeka radar. Maju! Teriak Li Wei. Wasit dadakan, salah satu instruktur muda, memberi isyarat mulai. Namun Bayu tetap diam di posisinya. Ia merendahkan tubuhnya hampir menyentuh tanah. Satu kaki ditarik ke belakang, satu tangan menyentuh lantai. Tangan lainnya melindungi wajah. Posisi harimau mengintip mangsa. Posisi yang sangat rendah,
membuat Li Wei bingung karena target serangannya menjadi sulit dijangkau. Ejekan penonton semakin keras. "Bangun! Jangan merangkak seperti bayi!" teriak mereka. Tapi Bayu tuli terhadap suara-suara itu. Fokusnya menyempit. Hanya tertuju pada titik-titik vital di tubuh Li Wei. Ia menunggu serangan pertama. Ia menunggu kesalahan pertama. Dan ia tahu, kesombongan Li Wei adalah kesalahan terbesarnya. Li Wei, yang merasa diremehkan karena lawannya tidak berdiri tegak, akhirnya kehilangan kesabaran. Ia melancarkan serangan pembuka. Sebuah tendangan lurus yang mengarah tepat ke kepala Bayu. Tendangan itu sangat cepat, membelah angin dengan suara wus yang mengerikan. Jika tendangan itu mengenai kepala, dipastikan leher Bayu bisa patah atau setidaknya ia akan pingsan seketika. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mata semua orang terbelalak. Sepersekian detik sebelum kaki Li Wei menyentuh wajahnya, Bayu tidak menangkis. Ia justru menjatuhkan tubuhnya lebih rendah lagi, memutar pinggangnya dengan gerakan yang sangat cair, dan mengalir ke samping kaki Li Wei. Gerakan itu begitu halus, seolah Bayu tidak memiliki tulang. Tendangan maut Li Wei hanya mengenai udara kosong. Momentum tendangan yang kuat membuat Li Wei sedikit terdorong ke depan karena tidak mengenai sasaran. Keseimbangannya goyah sesaat. Disitulah Bayu masuk. Dari posisi bawah, kaki Bayu melakukan sapuan, sweeping, melingkar yang cepat dan keras, mengincar kaki tumpuan Li Wei. Buk! Suara hantaman tulang kering bertemu betis terdengar jelas. Li Wei terhuyung. Ia hampir jatuh. Namun kemampuan akrobatiknya menyelamatkannya. Ia melompat mundur, mengatur kembali jarak. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa sakit di kakinya dan rasa malu yang luar biasa. Penonton terdiam sejenak. Mereka tidak percaya tukang sapu itu bisa menghindari serangan Li Wei, apalagi membalasnya. "Kebetulan. Itu pasti hanya keberuntungan," teriak salah satu teman Li Wei, mencoba memecah kesunyian. Sorak-sorai kembali terdengar. Kali ini lebih bernada marah, mendesak Li Wei untuk segera menghabisi Bayu. Li Wei menggeram marah. Ia mengubah strateginya. Ia tidak akan meremehkan lagi. Ia mulai mengeluarkan jurus tinju harimau Shaolin, kombinasi pukulan tangan kosong yang bertubi-tubi. Li Wei maju menerjang. Pukulan kiri, kanan, atas, bawah, datang silih berganti seperti hujan meteor. Bayu tidak mundur. Ia justru maju menyambut serangan itu. Inilah perbedaan filosofi. Shaolin seringkali mengandalkan benturan keras, sementara silat, khususnya aliran yang dipelajari Bayu, mengandalkan tangkap kunci dan elakan. Setiap pukulan Li Wei ditepis oleh Bayu dengan gerakan tangan yang aneh. Bayu tidak menahan pukulan itu, tapi membelokkan arahnya. Tangan Bayu seperti ular yang membelit lengan Li Wei, memutar energinya ke arah yang tidak diinginkan. Plah, plah, plah. Suara adu lengan terdengar berirama. Bayu menggunakan teknik, kilek, dan guntingan, mengincar persendian Li Wei setiap kali ada celah. Li Wei mulai frustrasi. Rasanya seperti memukul air. Sekeras apapun ia memukul, lawannya tidak hancur, malah serangannya seolah terserap. Napas Li Wei mulai memburu. Sementara Bayu masih bernapas tenang, matanya tak lepas menatap ulu hati lawan. Bayu sedang membaca ritme napas Li Wei, menunggu saat di mana paru-paru Li Wei kosong untuk memberikan serangan balik. Tiba-tiba, Li Wei melancarkan tendangan memutar tinggi. Ini adalah jurus andalannya. Namun Bayu sudah memprediksinya. Saat kaki Li Wei berada di udara, Bayu melangkah masuk ke dalam jangkauan pertahanan, close combat. Ia menggunakan bahunya untuk menabrak dada Li Wei yang sedang terbuka. Teknik dobrak yang memanfaatkan momentum lawan. Buk! Li Wei terpental ke belakang sejauh 3 meter. Jatuh berguling di atas lantai batu. Kali ini, keheningan di arena benar-benar nyata. Tidak ada yang berteriak. Kebetulan, lagi. Mereka baru saja melihat seorang master muda Shaolin diterbangkan oleh bahu seorang tukang sapu. Li Wei bangkit dengan cepat. Namun kali ini ada darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Rasa sakit di dadanya luar biasa. Rasanya seperti ditabrak banteng.
Tapi rasa sakit itu kalah oleh rasa malu yang membakar ubun-ubun. Di hadapan ratusan juniornya, di hadapan para guru, ia dipermalukan oleh orang yang selama ini ia injak-injak. "Kurang ajar!" teriak Li Wei. Matanya memerah. Ia melepaskan sabuk hitamnya dan melemparnya ke tanah. Ia merobek baju latihannya. Tidak ada lagi aturan latihan. "Aku akan mematahkan semua tulangmu." Li Wei kini mengeluarkan aura pembunuh. Ia tidak lagi menggunakan teknik turnamen, melainkan teknik-teknik mematikan yang dilarang digunakan dalam latih tanding biasa. Master Zhang di balkon menyipitkan mata. Li Wei sudah kehilangan kendali emosinya. "Ini berbahaya," gumamnya. Asistennya bertanya, "Apakah kita harus hentikan, Master?" Master Zhang menggeleng pelan. "Belum. Aku ingin melihat bagaimana pemuda Indonesia itu menghadapi nafsu membunuh." Bela diri sejati baru terlihat saat nyawa jadi taruhannya. Li Wei mengambil sebuah toya, tongkat panjang, dari rak senjata di pinggir arena. Ini melanggar aturan duel tangan kosong yang disepakati, tapi tidak ada yang berani melarangnya karena kemarahannya yang meledak-ledak. Dengan tongkat di tangan, jangkauan serangan Li Wei menjadi 2 kali lipat lebih jauh dan mematikan. "Mati kau!" Li Wei memutar tongkatnya dengan kecepatan tinggi, menciptakan perisai angin di depannya. Ia menerjang Bayu, mengayunkan tongkat itu mengincar kepala. Bayu tidak memiliki senjata. Ia hanya memiliki kedua tangan dan kakinya. Situasi menjadi sangat tidak seimbang. Para penonton menahan napas. Beberapa menutup mata karena ngeri membayangkan kepala Bayu pecah. Bayu mundur dengan langkah zigzag. Pola langkah segitiga khas silat. Ia menghindari sabetan tongkat itu dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Ujung tongkat menghantam lantai batu hingga memercikan bunga api. Terang. Suaranya nyaring menyakitkan telinga. Li Wei terus mendesak. Serangan bertubi-tubi tidak memberi Bayu kesempatan untuk bernapas. Bayu terpojok ke pinggir arena. Di belakangnya adalah tembok batu. Tidak ada jalan lari. Li Wei menyeringai. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi untuk pukulan penghabisan yang vertikal, membelah dari atas ke bawah. "Tamat riwayatmu." Di saat kritis itu, Bayu teringat latihan di kampung halamannya. Melawan golok dengan tangan kosong. Kuncinya bukan menahan tajamnya, tapi menghentikan gagangnya. Saat tongkat itu meluncur turun, Bayu tidak mundur. Ia melangkah maju dengan cepat, masuk ke dalam lingkaran ayunan, inner circle. Tangan kirinya menangkap pergelangan tangan Li Wei yang memegang tongkat, sementara tangan kanannya menghantam ketiak Li Wei dengan totokan keras. Lengan Li Wei mati rasa seketika. Genggamannya melemah. Bayu merampas tongkat itu, memutarnya, dan dengan gerakan beset, menarik. Ia mengait kaki Li Wei menggunakan ujung tongkat. Li Wei jatuh berdebam keras sekali lagi. Kini, tongkat itu ada di tangan Bayu. Bayu tidak memukul Li Wei dengan tongkat itu. Ia justru menancapkan tongkat itu ke celah batu di lantai dengan satu hentakan kuat, hingga tongkat itu berdiri tegak bergetar. Kemudian Bayu mundur, kembali memasang kuda-kuda tangan kosong. Pesannya jelas, "Aku tidak butuh senjata untuk mengalahkanmu." Tindakan ksatria ini membuat beberapa murid perempuan menutup mulut kagum. Karisma Bayu mulai bersinar. Malam harinya, setelah pertarungan yang tertunda, karena Li Wei pingsan karena rasa sakit dan malu, Bayu dipanggil menghadap Master Zhang. Bayu berjalan menuju ruangan kepala perguruan dengan perasaan was-was. Ia takut akan dipecat dan dideportasi karena telah melukai murid utama. Jika ia dipecat, bagaimana nasib pengobatan ibunya? Ruangan Master Zhang dipenuhi aroma dupa yang menenangkan. Orang tua itu duduk bersila di atas bantal sutra. Bayu masuk, membungkuk dalam-dalam, dan tetap menunduk. "Maafkan saya, Master. Saya tidak bermaksud membuat keributan. Saya siap menerima hukuman apapun," kata Bayu dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata namun sopan. Master Zhang membuka matanya. "Angkat kepalamu, anak muda." Suaranya berwibawa namun tidak mengandung amarah. Bayu mengangkat wajahnya. "Siapa namamu tadi?" "Bayu." "Apa nama aliran bela diri yang kau gunakan tadi?"
Tanya Master Zhang. Pencak silat. Master. Aliran campuran cimande dan harimau. Jawab Bayu jujur. Master Zhang mengangguk-angguk. Gerakanmu liar seperti binatang. Tapi hatimu tenang seperti danau. Li Wei punya teknik bagus. Tapi hatinya keruh. Kau memberinya pelajaran berharga hari ini. Bayu terkejut. Ia tidak dimarahi? Jadi saya tidak dipecat? Tanyanya ragu. Master Zhang tersenyum tipis. Tidak. Tapi kau tidak bisa lagi menjadi tukang sapu. Mulai besok, kau akan ikut latihan bersama murid-murid lain. Aku ingin melihat seberapa jauh potensi silat MU jika disandingkan dengan Shaolin. Bayu menggelengkan kepala. Maaf, Master. Saya di sini untuk bekerja, mencari uang. Jika saya berlatih, saya tidak dapat gaji. Ibu saya butuh biaya. Jawaban polos dan jujur ini semakin membuat Master Zhang terkesan. Di zaman ini, jarang ada orang yang menolak kehormatan menjadi murid inti demi bakti pada orang tua. Kau tetap akan digaji, bahkan 2 kali lipat. Tapi syaratnya, kau harus menjadi mitra tanding, sparring partner, untuk murid-murid tingkat akhir. Mereka butuh lawan yang tidak ortodoks sepertimu untuk ujian kelulusan. Apakah kau bersedia? Tawar Master Zhang. Ini adalah tawaran yang sulit ditolak. Gaji 2 kali lipat berarti pengobatan ibunya terjamin. Tapi menjadi samsak hidup bagi murid-murid senior yang pasti dendam padanya karena kejadian Li Wei adalah risiko besar. Namun, demi ibu, Bayu akan menantang naga sekalipun. Saya bersedia, Master. Berita tentang status baru Bayu menyebar cepat. Para murid senior yang teman-teman Li Wei merasa ini adalah kesempatan balas dendam yang legal. Mereka menyusun rencana. Besok, saat sesi sparring, mereka tidak akan menahan diri. Mereka akan mengeroyok Bayu secara bergantian sampai TKI itu memohon ampun dan pulang ke negaranya. Keesokan harinya, atmosfer di arena latihan terasa berbeda. Udara terasa lebih berat. Bayu berdiri di tengah matras, mengenakan seragam latihan hitam polos miliknya sendiri yang ia bawa dari kampung, lengkap dengan ikat kepala batik. Di hadapannya, 5 murid senior berbaris. Mereka adalah 5 harimau Songshan, kelompok elit di mana Li Wei adalah pemimpinnya. Namun karena Li Wei cedera, posisinya digantikan oleh Chen, yang terkenal dengan tendangan besinya. Instruktur memberi aba-aba. Latihan bebas. Tidak ada aturan poin. Berhenti jika salah satu menyerah. Ini bukan latihan. Ini eksekusi publik. Chen maju lebih dulu. Kau beruntung kemarin Li Wei lengah. Hari ini, kami akan patahkan kakimu. Bisik Chen sadis. Chen menyerang dengan tendangan samping yang keras. Bayu menangkis dengan teknik, gedik. Hantaman tulang hasta ke tulang kering lawan. Duk. Chen meringis. Tulang tangan Bayu terasa seperti besi. Bayu tidak memberi kesempatan. Ia langsung masuk melakukan kuncian leher. Namun, murid kedua dan ketiga langsung menyerang dari belakang dan samping kiri. Inilah kelebihan silat. Dirancang untuk pertarungan keroyokan. Banyak lawan. Bayu tidak panik. Ia melepaskan Chen, merunduk menghindari pukulan dari belakang, dan melakukan sapuan memutar 360 derajat. Kaki Bayu menyapu kaki 2 penyerang sekaligus. Mereka jatuh berdebam. Tapi 2 murid lainnya menerjang. Satu memiting leher Bayu dari belakang. Satu lagi memukul perut Bayu bertubi-tubi. Bayu mengerang kesakitan. Darah segar keluar dari mulutnya. Penonton bersorak, merasa keadilan mereka ditegakkan. Habisi dia, teriak mereka. Bayu dalam posisi kritis. Pitingan di lehernya sangat kuat, mencekik aliran udaranya. Pukulan di perutnya meremukan isi perut. Pandangannya mulai kabur. Apakah ini akhirnya? Mati konyol di negeri orang? Tidak. Bayu teringat wajah ibunya. Ibu butuh obat. Aku tidak boleh kalah. Bayu menghentakkan kakinya ke kaki murid yang memitingnya dari belakang, menginjak jari kaki. Murid itu menjerit kesakitan dan melonggarkan pitingan. Bayu menyikut ke belakang tepat di ulu hati, lalu dengan gerakan memutar,
Ia membanting murid itu melewati bahunya. Brak! Murid itu pingsan seketika. Tinggal 4 orang. Tapi mereka mulai ragu. Bayu berdiri terengah-engah. Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Tapi mata itu menyala seperti api neraka. Ia melambaikan tangannya. Isyarat khas silat yang berarti, maju semua. Keempat murid sisa itu saling pandang. Lalu mengangguk. Mereka menyerang bersamaan dari 4 penjuru mata angin. Ini adalah formasi maut, jaring laba-laba Shaolin, yang terkenal sulit ditembus. Bayu tidak bisa lagi bertahan di tempat. Ia harus bergerak. Bayu mulai mengeluarkan jurus langkah 3, atau langkah segitiga. Kakinya bergerak lincah berpindah-pindah posisi dengan pola yang tidak terduga. Saat mereka menyerang ke tengah, Bayu sudah ada di kiri. Saat mereka mengejar ke kiri, Bayu sudah ada di belakang salah satu dari mereka. Ia menggunakan musuhnya sebagai tameng. Ketika murid A memukul, Bayu menarik murid B ke hadapannya, sehingga murid B yang terkena pukulan temannya sendiri. Kekacauan terjadi dalam formasi mereka. Mereka saling bertabrakan, bingung mengejar bayangan Bayu yang licin seperti belut. Bayu menari di antara hujan pukulan. Setiap kali ia menyentuh lawan, terdengar teriakan kesakitan. Bayu tidak memukul sembarangan. Ia menyerang titik syaraf. Pukulan totokan jari ke lengan membuat tangan lawan lumpuh sementara. Tendangan tumit ke paha membuat kaki lawan kram. Satu persatu, harimau Songshan itu tumbang. Ada yang memegangi lengannya yang mati rasa. Ada yang pincang karena otot pahanya kram. Ada yang sesak napas karena ulu hatinya tertekan. Dalam waktu 10 menit, kelima murid elit itu tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Bayu berdiri tegak di tengah mereka. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi hormat ke arah Master Zhang di balkon, lalu berjalan keluar arena tanpa menoleh lagi. Keheningan total menyelimuti perguruan itu. Hari itu, legenda hantu Indonesia mulai lahir di Songshan. Kemenangan Bayu atas 5 harimau Songshan bukan hanya menjadi buah bibir di perguruan itu, tapi menyebar ke perguruan-perguruan lain di sekitarnya. Banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin bela diri yang tidak terkenal bisa mengalahkan teknik Shaolin yang sudah berumur ribuan tahun? Seminggu kemudian, sebuah surat undangan berlapis emas datang ke perguruan Master Zhang. Itu adalah undangan untuk Turnamen Naga Emas, sebuah kompetisi bela diri bebas paling bergengsi di provinsi itu. Biasanya, perguruan Master Zhang selalu mengirim Li Wei. Tapi tahun ini, panitia secara khusus menuliskan, kami mengundang Master Zhang untuk mengirimkan murid terbaiknya, dan secara khusus kami menantang petarung bernama Bayu untuk ikut serta. Rupanya, video pertarungan Bayu melawan 5 murid itu direkam diam-diam oleh seseorang dan viral di media sosial lokal. Dunia persilatan gempar. Banyak master dari aliran lain, Wushu, Muay Thai, Karate, Taekwondo, ingin menjajal kemampuan si tukang sapu. Mereka merasa tertantang. Master Zhang memanggil Bayu. Ini kesempatanmu, Bayu. Jika kau memenangkan turnamen ini, hadiahnya adalah 500.000 yuan, sekitar 1 miliar rupiah. Itu cukup untuk merawat ibumu, membangun rumah, dan membuka perguruanmu sendiri. Mata Bayu berbinar mendengar jumlah uang itu. Itu lebih dari cukup. Itu adalah impian. Tapi ia ragu. Saya bukan murid resmi Shaolin, Master. Apakah pantas saya mewakili perguruan ini? Kau mewakili dirimu sendiri dan negaramu. Tapi kau berangkat di bawah bendera kami sebagai tamu kehormatan. Aku akan melatihmu secara pribadi selama 1 bulan ke depan. Kita akan gabungkan kekerasan tubuh Shaolin dengan keluasan teknik silatmu. Kau akan menjadi senjata yang sempurna, jawab Master Zhang dengan tegas. Ia melihat potensi besar yang belum terasa sempurna dalam diri pemuda ini. Potensi yang bisa mengguncang dunia bela diri jika diarahkan dengan benar. Dan dimulailah neraka latihan itu. Master Zhang tidak memberinya ampun. Setiap subuh, saat kabut masih menyelimuti pegunungan, Bayu harus memikul 2 ember air dari sungai di kaki gunung hingga ke puncak kuil tanpa menumpahkan setetes pun.
Latihan ini bukan hanya untuk kekuatan kaki, tetapi melatih keseimbangan dan ketenangan batin di tengah kelelahan fisik yang luar biasa. Jika setetes saja tumpah, Bayu harus mengulang dari bawah, sebuah siksaan yang menguji mentalnya hingga batas maksimal. Tidak hanya itu, Master Zhang mengajarkan teknik pernapasan naga, sebuah metode olah napas kuno Shaolin untuk mengeraskan tubuh. Bayu harus berdiri di bawah air terjun es selama berjam-jam, mengatur napas agar tubuhnya tetap hangat meski dikelilingi suhu beku. Di saat yang sama, Bayu juga harus melatih kelenturan silatnya dengan menghindari bandul-bandul kayu yang diayunkan secara acak di hutan bambu. Tubuhnya penuh lebam biru dan goresan. Namun setiap luka itu adalah lencana kehormatan yang semakin mendekatkannya pada kesempurnaan teknik. Sakit itu hanya sinyal di otakmu. Bayu, kendalikan sinyal itu, dan kau akan menjadi tak terkalahkan. Teriak Master Zhang saat melihat Bayu hampir menyerah karena kelelahan. Kalimat itu membakar semangat Bayu. Ia memukul batang pohon pinus hingga kulit tangannya mengeras, mengubah lengannya menjadi senjata tumpul yang mematikan. Dalam 1 bulan, Bayu bukan lagi sekadar tukang sapu yang pandai berkelahi. Ia telah bertransformasi menjadi mesin tempur yang efisien dan mematikan. Namun, tidak semua orang senang dengan naiknya pamor Bayu. Li Wei, yang sudah pulih dari cederanya, merasa posisinya terancam. Ia tidak rela jika orang asing itu mengambil kejayaannya. Hatinya gelap oleh dendam. Diam-diam, Li Wei menemui pesaing berat perguruan mereka, sebuah perguruan modern yang brutal bernama Iron Fist. Li Wei membocorkan kelemahan teknik Bayu yang ia amati. Dia lemah di pertarungan jarak jauh. Dan dia punya cedera lama di bahu kanan. Jika kalian serang bahu kanannya terus-menerus, dia akan lumpuh. Khianat Li Wei kepada musuh. Sebagai imbalannya, Li Wei meminta sejumlah uang dan jaminan posisinya aman di dunia persilatan jika Master Zhang jatuh pamornya. Rencana jahat telah disusun dengan rapi. Bayu tidak hanya akan menghadapi lawan di atas ring, tapi juga sabotase kotor di luar ring yang dirancang untuk menghancurkannya sebelum ia sempat melangkah ke arena. Malam sebelum keberangkatan ke turnamen, suasana asrama hening. Bayu sedang beristirahat di kamarnya, mencoba mengumpulkan tenaga. Tiba-tiba, keheningan malam pecah oleh teriakan panik. Kebakaran! Gudang obat terbakar. Asap tebal mulai mengepul hitam ke langit malam, membawa bau hangus rempah-rempah yang terbakar. Seseorang telah membakar gudang tempat penyimpanan obat-obatan herbal milik perguruan, menciptakan kekacauan yang disengaja. Semua murid, termasuk Bayu, panik berlarian memadamkan api dengan ember seadanya. Di tengah kekacauan itu, bayangan hitam menyelinap masuk ke kamar Bayu yang kosong. Sosok itu dengan cepat membuka botol air mineral yang ada di meja samping tempat tidur Bayu, menaburkan bubuk halus berwarna putih ke dalamnya, mengocoknya sebentar, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Tidak ada yang melihat, tidak ada saksi mata. Kejahatan itu terjadi dalam senyap yang mematikan. Bayu yang lelah setelah berjibaku memadamkan api selama 2 jam, masuk ke kamarnya dengan napas terengah-engah. Tenggorokannya terasa kering dan panas akibat asap. Tanpa curiga sedikit pun, ia meraih botol air itu dan meneguk isinya hingga tandas. Rasa air itu sedikit berbeda, agak pahit di ujung lidah, namun Bayu mengabaikannya, mengira itu hanya efek asap yang terhirup. Ia tidak tahu bahwa racun pelemas otot dosis tinggi kini mulai mengalir dalam darahnya. Bom waktu yang akan meledak tepat saat ia membutuhkan kekuatannya yang paling besar besok hari. Stadion olahraga kota Zhengzhou penuh sesak. Ribuan penonton hadir. Lampu sorot menyilaukan mata. Spanduk-spanduk raksasa bergambar para petarung digantung di langit-langit. Bayu merasa kecil di tengah kemegahan itu. Ia mengenakan seragam hitam sederhananya. Kontras dengan petarung lain yang memakai jubah-jubah sutra atau perlengkapan modern yang mahal. Riuh rendah penonton seperti ombak yang siap menelan siapa saja yang tidak memiliki mental baja. Di babak penyisihan, Bayu bertemu dengan petarung kickboxing dari Eropa bernama Alexei, raksasa berotot yang badannya 2 kali lipat lebih besar dari Bayu. Saat wasit memulai pertandingan, Bayu mencoba melakukan langkah ringan, namun ia langsung merasakan ada yang aneh. Kakinya terasa berat seperti terikat rantai besi,
dan napasnya jauh lebih pendek dari biasanya. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Mungkin hanya demam panggung, pikirnya, mencoba menepis rasa panik yang mulai merayap. Lawan menyerang dengan brutal. Alexei melancarkan kombinasi low kick dan hook yang mematikan. Bayu harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menghindar. Gerakannya melambat drastis. Penonton mulai mencemooh. Mana kehebatan si tukang sapu? Dia lambat sekali. Lihat, dia seperti kura-kura. Teriak mereka. Bayu terkena pukulan telak di rusuknya. Buk! Sakitnya luar biasa. Menusuk hingga ke tulang sumsum. Rasa sakit yang tidak wajar. Ia sadar. Ini bukan sekadar kelelahan. Ada yang salah dengan tubuhnya. Dari tribun VIP, Li Wei tersenyum licik melihat Bayu kewalahan. Ia menyilangkan tangan di dada. Menikmati pemandangan kehancuran saingannya. Rencananya berhasil dengan sempurna. Racun pelemas otot itu mulai bekerja. Melumpuhkan sistem saraf motorik Bayu perlahan tapi pasti. Bayu tidak akan bisa mengeluarkan tenaga ledaknya. Ia hanya akan menjadi samsak hidup bagi petarung Eropa itu. Namun, mereka melupakan satu hal, tekad seorang anak yang berbakti. Bayu menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah. Rasa sakit yang tajam itu memicu lonjakan adrenalin sesaat. Memaksa tubuhnya yang layu untuk bangun kembali. Aku tidak boleh kalah di sini. Ibu menungguku. Jika aku kalah, ibu tidak akan pernah sembuh. Bayu berteriak keras dalam hati. Suaranya menggetarkan jiwanya sendiri, membangkitkan kekuatan purba yang tertidur. Ia memaksakan tubuhnya bergerak melawan rasa lemas. Jika tenaga ototnya hilang, ia akan menggunakan prinsip dasar bela diri, meminjam tenaga lawan. Saat kickboxer itu menendang tinggi ke arah kepala, Bayu tidak menangkis. Ia menjatuhkan badannya sendiri ke belakang seolah-olah pingsan, namun tangannya dengan cepat menangkap kaki tumpuan lawan dan menariknya. Alexei kehilangan keseimbangan dan jatuh berdebam. Di bawah, Bayu dengan sisa tenaganya mengunci kaki lawan dengan teknik kunci biawak yang mematikan, menekan engkel lawan hingga batas patah. Lawan yang berbadan besar itu menjerit kesakitan dan menepuk lantai tanda menyerah. Bayu menang, tapi ia tidak bisa bangkit untuk merayakannya. Ia harus dipapah keluar ring oleh tim medis. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Master Zhang yang memeriksa nadi Bayu di pinggir ring langsung tahu apa yang terjadi. Matanya menyala marah. Nadi ini kacau dan lemah. Kau diracun, bisiknya geram. Tangannya gemetar menahan amarah. Siapa yang tega melakukan perbuatan keji ini? Di ruang ganti yang sepi, Master Zhang berusaha mati-matian mengeluarkan racun itu dengan teknik akupunktur darurat. Bayu terbaring di bangku kayu, mengerang kesakitan saat jarum-jarum perak ditusukkan ke titik-titik meridian vital di punggung dan lehernya. Keringat hitam berbau anyir keluar dari pori-porinya. Tanda racun itu sangat kuat. Racunnya sudah menyebar ke jaringan otot. Tapi aku sudah memblokirnya agar tidak menyerang jantung dan paru-paru, kata Master Zhang dengan nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. Tapi tenagamu hanya tinggal 50%. Bayu, kau tidak mungkin menang di final melawan Wang, The Tank. Juara bertahan dari Iron Fist yang terkenal sadis. Kita mundur saja. Nyawamu lebih berharga daripada piala ini. Bayu membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Tapi sorot matanya tetap tajam. Ia menggeleng lemah. Tidak, Master. Kalau saya mundur, siapa yang akan membiayai operasi ibu saya? Saya sudah melangkah sejauh ini. Saya lebih baik mati di arena daripada pulang membawa kegagalan. Suaranya lirih, namun mengandung keteguhan yang menggetarkan hati orang tua itu. Master Zhang menatap murid asingnya ini dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat pantulan semangat para pendekar masa lalu dalam diri Bayu. Semangat yang rela berkorban demi kehormatan dan cinta. Baiklah, jika itu maumu, aku tidak akan menghalangimu. Tapi ingat satu hal, saat ototmu gagal, gunakan rasa. Jangan lawan batu dengan batu. Jadilah air. Biarkan angin yang memukul lawanmu. Kosongkan pikiranmu dari rasa sakit. Dan biarkan nalurimu yang mengambil alih. Sambil menunggu Bayu memulihkan diri untuk babak final,
Suasana di stadion semakin panas dan mencekam. Penonton tidak sabar menunggu pertarungan puncak. Komentator terus memanaskan suasana, menyebut Bayu sebagai kuda hitam yang terluka, melawan raksasa besi. Taruhan-taruhan ilegal mulai digelar di sudut-sudut stadion, dengan mayoritas memegang kemenangan Wang. Bayu sendirian melawan dunia yang menginginkannya kalah. Pembaca yang budiman, jantung Anda pasti berdebar kencang melihat kondisi Bayu saat ini, bukan? Bayangkan berada di posisi Bayu, sendirian di negeri orang, diracun, tubuh sakit, tapi harus bertarung demi nyawa ibunya. Sebelum kita masuk ke babak final yang akan menjadi pertarungan paling epik dan penuh darah, saya ingin mengajak Anda menjadi bagian dari perjuangan Bayu. Jika Anda merasakan semangat juang Bayu, dan ingin melihat bela diri Indonesia bergaung di kancah dunia, tolong tekan tombol like sekarang juga. Bagikan cerita ini, share, kepada teman-teman Anda agar mereka juga tahu betapa hebatnya warisan budaya kita. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah heroik lainnya. Tulis di kolom komentar, maju terus pencak silat. Sebagai bentuk dukungan energi untuk Bayu yang sedang sekarat di ruang ganti. Dukungan Anda adalah tenaga dalam bagi channel ini untuk terus berkarya. Sudah? Terima kasih. Mari kita kembali ke arena. Final sudah akan dimulai. Lawan Bayu di final adalah Wang, The Tank. Pria setinggi 2 meter dengan otot baja yang dilapisi minyak, membuatnya tampak seperti patung perunggu yang hidup. Ia adalah andalan perguruan Iron Fist yang mendapat bocoran kelemahan Bayu dari Li Wei. Wang masuk ring dengan gagah, mematahkan tumpukan 10 batako dengan kepalanya sebagai pertunjukan pembuka. Puing-puing batako berserakan, dan dahi Wang bahkan tidak lecet sedikitpun. Penonton histeris, meneriakan namanya seperti dewa perang. Bayu berjalan gontai menuju ring. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Langkahnya tidak mantap. Sesekali ia harus berpegangan pada tali ring agar tidak jatuh. Penonton mulai ragu dan kasihan. Dia sakit? Kenapa dipaksakan? Ini pembantaian, bisik mereka. Wasit memanggil kedua petarung ke tengah. Perbedaan postur mereka sangat mencolok, seperti Daud melawan Goliat, atau kancil melawan gajah. Wang menatap Bayu dengan tatapan meremehkan. Ia membungkuk sedikit dan membisikkan sesuatu yang membuat darah Bayu mendidih. Temanmu, Li Wei, bilang bahu kananmu lemah dan kau sudah diracun. Aku akan meremukkan bahu itu sampai jadi bubur, lalu mengirimu pulang dalam peti mati. Bayu terkejut. Teman? Ia langsung teringat senyum licik Li Wei. Rasa marah yang luar biasa kembali membakar dadanya, memberinya sedikit tenaga ekstra yang ia butuhkan. Pengkhianatan itu justru menjadi bensin bagi api semangatnya. Mulai, teriak wasit sambil melompat mundur. Wang langsung menyerang sesuai rencana. Ia tidak peduli bagian tubuh lain. Ia terus-menerus menghajar sisi kanan Bayu dengan pukulan hammer fist yang berat. Pukulan-pukulan itu menghujam bahu Bayu seperti palu godam. Bayu hanya bisa menghindar dan menangkis dengan tangan kiri. Tangan kanannya terasa mati rasa. Berat sekali untuk digerakkan, seolah bukan miliknya lagi. Setiap benturan mengirimkan gelombang rasa sakit yang membuat pandangannya memutih. 1 menit pertama, Bayu hanya menjadi bulan-bulanan. Ia terpojok di sudut ring, tidak diberi ruang untuk bernapas. Wang melancarkan pukulan uppercut brutal ke dagu, membuat kepala Bayu tersentak ke belakang dan tubuhnya terlempar ke kanvas. Pandangan Bayu gelap sejenak. Suara riuh penonton terdengar menjauh, digantikan dengungan tinggi di telinganya. Hitungan wasit dimulai, terdengar seperti gema dari dunia lain. 1, 2, 3. Bayu merangkak bangun dengan sisa kesadarannya. Darah segar menetes dari pelipisnya, membasahi matras putih. Ia melihat ke arah sudutnya. Master Zhang berdiri tenang, mengangguk pelan dengan tatapan penuh kepercayaan. Di kejauhan, di barisan penonton VIP, ia melihat Li Wei sedang tertawa lepas sambil bersulang dengan tim Iron Fist, merayakan kemenangan yang belum terjadi. Penglihatan itu membangkitkan tenaga cadangan terakhir Bayu. Bukan kemarahan yang meledak-ledak,
tapi fokus yang sangat dingin dan tajam. Ia sadar ia dikhianati. Ia sadar ia sendirian. Dan dalam kesendirian itulah, seorang pendekar menemukan kekuatan sejatinya. Ini belum berakhir. Batinnya. Bayu bangkit sepenuhnya pada hitungan ke-8. Ia menyeka darah di bibirnya. Kali ini, ia mengubah kuda-kudanya secara drastis. Ia tidak berdiri tegak. Ia menjatuhkan diri ke lantai, duduk dengan satu kaki terlipat di bawah, satu kaki lurus ke depan, dan kedua tangan menyentuh lantai. Sikap harimau Deprok, atau silek harimau Minangkabau, sebuah gaya bertarung bawah yang sangat jarang dilihat di turnamen internasional. Penonton bingung. Suasana stadion mendadak hening. Wang tertawa keras. Suaranya menggema. Mau menyerah sambil duduk? Kau memohon ampun. Wang berlari kencang, hendak menendang kepala Bayu seperti menendang bola sepak, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu serangan fatal. Namun, itulah jebakan Bayu. Saat kaki Wang melayang di udara, Bayu dengan kecepatan kilat menangkap pergelangan kaki itu, memutarnya searah jarum jam, dan dengan sisa tenaga terakhir ia menghantamkan sikunya keras-keras ke lutut Wang dari samping. Krak! Suara patahan tulang terdengar mengerikan hingga ke barisan penonton paling belakang. Wang menjerit. Suara tawa berubah menjadi lolongan kesakitan. Lutut besinya bergeser. Pertahanannya runtuh. Bayu tidak berhenti. Momentum adalah segalanya. Dari posisi bawah, ia melompat seperti ke arah tubuh Wang yang sedang goyah, melilitkan kakinya ke pinggang Wang, dan memanjat tubuh raksasa itu seperti monyet memanjat pohon kelapa. Dalam sekejap, ia sudah berada di punggung Wang, lengan kirinya melingkar erat di leher lawan, melakukan kuncian leher, rear naked choke, versi silat yang mematikan aliran darah ke otak. Wang meronta-ronta panik. Ia membanting tubuhnya ke belakang, menabrakkan punggungnya ke tiang ring besi untuk melepaskan Bayu. Brak! Brak! Punggung Bayu menghantam besi tiang berkali-kali. Sakitnya bukan main. Tulang rusuknya mungkin retak akibat benturan itu. Napasnya sesak, tapi cengkeramannya tidak lepas 1 milimeter pun. Semakin Wang meronta, semakin kuat kuncian Bayu, seperti piton yang membelit mangsanya. Wang, sang raksasa yang ditakuti, mulai kehabisan oksigen. Wajahnya berubah dari merah menjadi ungu, lalu membiru. Matanya melotot mencari udara. Ia yang tak terkalahkan, kini tak berdaya oleh monyet kecil yang menempel di punggungnya. Kesadaran Wang mulai memudar. Akhirnya, tangan besar Wang menepuk matras 3 kali dengan lemah. Tap, tap, tap. Stadion meledak. Sorak-sorai membahana seperti gemuruh guntur. Mustahil menjadi nyata. Sang raksasa tumbang. Si tukang sapu yang diracun berhasil menang. Bayu melepaskan kunciannya dan jatuh terkapar di samping lawannya yang pingsan. Ia menatap langit-langit stadion yang menyilaukan. Napasnya tersengal-sengal. Air matanya menetes bercampur darah dan keringat. Ibu! Bayu menang. Ibu akan sembuh. Batinnya penuh rasa syukur. Tim medis segera berlarian masuk ring untuk memeriksa kedua petarung. Master Zhang berlari naik ke atas ring dan memeluk Bayu dengan bangga. Tidak peduli jubah sutranya kotor oleh darah. Kau membuktikan bahwa teknik dan hati yang bersih lebih kuat dari otot baja dan racun licik, katanya dengan suara bergetar. Panitia menyerahkan cek raksasa senilai 500.000 yuan kepada Bayu yang masih duduk lemas namun tersenyum. Di tengah perayaan itu, sepasukan polisi masuk ke arena pertandingan. Mereka berjalan tegas menuju tribun VIP dan menangkap pelatih Iron Fist serta Li Wei. Rupanya Master Zhang sudah curiga sejak awal kebakaran dan menyuruh orang kepercayaannya menyelidiki secara diam-diam. Bukti rekaman CCTV gudang dan sisa botol racun ditemukan di tas olahraga Li Wei. Li Wei diseret keluar dengan tangan di borgol. Wajahnya tertunduk malu, diiringi cemoohan ribuan penonton yang kini tahu dialah pengkhianat sesungguhnya. Bayu, dengan tubuh diperban dan dipapah, meminta mikrofon dari panitia. Stadion mendadak hening. Semua menunggu apa yang akan dikatakan sang juara sejati. Terima kasih, kata Bayu dengan suara serak namun jelas. Kemenangan ini bukan untuk membuktikan siapa yang paling hebat atau siapa yang paling kuat.
Tapi untuk menunjukkan bahwa kita semua sama. Jangan pernah remehkan orang kecil. Di dalam tubuh yang kecil, mungkin tersimpan jiwa yang besar. Pencak silat mencintai perdamaian. Tapi kami tidak akan pernah lari dari perang jika kehormatan kami diinjak. Kalimat itu disambut tepuk tangan gemuruh, standing ovation, dari seluruh stadion. Bahkan Wang, lawannya yang baru sadar, bangkit dengan terpincang-pincang dan membungkuk hormat pada Bayu, mengakui kekalahannya secara ksatria. 2 hari kemudian, setelah kondisinya stabil, Bayu memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tugasnya di Tiongkok sudah selesai. Uang hadiah itu cukup untuk operasi ibunya, membangun rumah yang layak, dan modal usaha di kampung. Master Zhang mengantarnya sampai ke pintu keberangkatan bandara. Pintu perguruan Songshan selalu terbuka untukmu, Master Bayu, kata Master Zhang, kini memanggilnya dengan sebutan Master sebagai tanda penghormatan tertinggi. Bayu tersenyum, menyalami tangan guru tua itu dengan takzim, dan melangkah masuk ke pesawat. Di pesawat, Bayu melihat keluar jendela, menatap pegunungan Tiongkok yang perlahan menjauh dan mengecil. Ia datang sebagai kuli yang dihina, ia pulang sebagai legenda yang dihormati. Dan di saku dadanya, foto ayahnya yang lecek itu seolah tersenyum bangga, menyaksikan anaknya telah memenuhi janji. Kemenangan Bayu bukanlah kebetulan. Mari kita bedah. Saat melawan Wang yang besar, Bayu menggunakan prinsip ground fighting dari silat harimau. Lawan yang besar memiliki pusat gravitasi yang tinggi, sehingga mudah dijatuhkan jika diserang bagian bawahnya. Bayu meminimalisir area serang dengan merendahkan tubuh, harimau deprok, membuat pukulan tinju Wang sulit menjangkau tanpa Wang harus membungkuk, yang akan membuka pertahanannya. Kuncian di punggung adalah strategi brilian untuk menghindari jangkauan tangan panjang Wang. Cerita ini mengajarkan kita tentang ilmu padi. Bayu memiliki kemampuan tinggi tapi memilih diam sampai ia dipaksa bertindak. Ini kontras dengan Li Wei yang tong kosong nyaring bunyinya. Kemenangan sejati bukan saat kita mengalahkan orang lain, tapi saat kita mengalahkan ego diri sendiri. Bayu tidak membunuh Li Wei saat punya kesempatan, dan itulah kemenangan moral terbesarnya. Apa yang dilakukan Master Zhang saat Bayu keracunan? Dalam cerita disebutkan teknik akupunktur. Dalam tradisi pengobatan timur, racun seringkali menyerang organ dalam melalui aliran darah. Menusuk titik meridian tertentu bisa memperlambat denyut jantung dan aliran darah ke area vital, memberi waktu bagi tubuh untuk memetabolisme racun tersebut, meski efek sampingnya adalah kelelahan ekstrim. Nasib Li Wei adalah peringatan. Bakat tanpa moral adalah bencana. Di dunia persilatan, menghormati guru dan sesama adalah hukum tertinggi. Mengkhianati perguruan demi uang dan ego adalah dosa tak terampuni yang menghancurkan karirnya selamanya. Ia mungkin kuat secara fisik, tapi jiwanya rapuh. Kenapa penulis memilih aliran Cimande? Cimande dikenal dengan latihan ketahanan tulang dan tangan, balur Cimande. Ini menjelaskan mengapa Bayu mampu menangkis tendangan dan pukulan keras para murid Shaolin tanpa tulangnya patah. Lengan praktisi Cimande ditempa untuk menjadi sekeras besi. Di balik pertarungan, motivasi terbesar adalah ibu. Ini adalah ciri khas budaya Asia, Nusantara. Bakti pada orang tua adalah energi tak terbatas. Saat Bayu hampir pingsan, bayangan ibunya bukan membuatnya sedih, tapi memicu hysterical strength. Kekuatan super yang muncul saat manusia dalam kondisi terdesak demi melindungi orang yang dicintai. Bagi para TKI atau perantau dimanapun berada, cerita Bayu adalah representasi kalian. Mungkin kalian sering diremehkan, dianggap pekerja kelas 2. Tapi ingat, kualitas kalian tidak ditentukan oleh seragam atau pekerjaan kalian, tapi oleh integritas, kerja keras, dan kemampuan yang kalian miliki. Tunjukkan dengan karya, bukan dengan kata-kata. Setelah kemenangan itu, diceritakan bahwa banyak orang asing mulai mencari tahu tentang Indonesia dan pencak silat. Dojo-dojo silat di Eropa dan Amerika kebanjiran murid baru. Bayu secara tidak langsung menjadi duta budaya yang lebih efektif daripada ribuan brosur pariwisata. Bayu tidak menjadi sombong dan lupa daratan. Di kampung halamannya yang sejuk di kaki Gunung Salak, ia tetap menjadi sosok yang sederhana. Setiap sore,
Halaman rumahnya dipenuhi oleh anak-anak desa yang ingin belajar silat. Dengan sabar, Bayu memperbaiki kuda-kuda mereka, mengajarkan bahwa bela diri bukan untuk berkelahi, tapi untuk melindungi yang lemah. Suatu hari, seorang produser film dari Jakarta datang membawa koper berisi uang, menawarkannya menjadi bintang film laga. Bayu menolaknya dengan halus. "Tempat saya di sini, Pak, menemani ibu dan menjaga warisan Bapak," katanya sambil menyuguhi tamunya teh hangat dan pisang goreng. Baginya, melihat ibunya yang kini sudah sehat dan bisa tersenyum kembali adalah kebahagiaan yang jauh lebih mahal daripada ketenaran. Sesekali, surat dari Tiongkok datang. Master Zhang mengirimkan kabar. Bahkan beberapa murid Shaolin sengaja datang jauh-jauh ke desa itu untuk belajar sopan santun dan teknik kuncian di padepokan bambu sederhana milik Bayu. Kisah ini fiksi, namun rohnya nyata. Semangat pendekar ada di dalam darah kita semua. Jangan pernah takut menghadapi raksasa kehidupan, entah itu kemiskinan, penyakit, atau ketidakadilan. Dengan iman, usaha, dan doa ibu, kita bisa membanting raksasa itu hingga tak berkutik. Terima kasih telah membaca sampai akhir. Semoga kisah Bayu membakar semangat di dada Anda.